Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Rahmawati dengan NPM C1C023056. Di sini saya ingin memaparkan seputar pemahaman mengenai instrumen keuangan piutang. Piutang merupakan bagian penting dari aktiva perusahaan yang mengacu pada hak yang dimiliki oleh perusahaan untuk menagih pembayaran dari pihak lain atas barang, jasa, atau uang yang telah diberikan atau diperoleh di masa yang akan datang. Dalam konteks piutang terdapat 3 klasifikasi utama, yakni piutang usaha atau dagang, 2 piutang wesel atau wesel tagih, dan ketiga adalah piutang lainnya yang mencangkup beragam bentuk piutang seperti piutang pajak atau piutang karyawan. Piutang wesel melibatkan perjanjian tertulis antara pihak yang berhutang dengan yang memegang piutang. Dalam hal ini terdapat 2 jenis wesel yang umum, yakni wesel tagih yang diterbitkan oleh pihak yang berhutang dan wesel bayar yang diterbitkan oleh pihak yang memiliki piutang. Fokus akuntansi piutang melibatkan 5 tahapan penting, mulai dari pengakuan piutang sebagai aset, pengukuran nilai piutang, pencatatan dalam jurnal akuntansi, penilaian atas risiko piutang tak tertagih, hingga perjanjian yang mengungkapkan informasi terkait piutang dalam laporan keuangan. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana mengelola piutang tak tertagih dalam akuntansi. Nah, terdapat 2 pendekatan umum yang digunakan, yaitu metode penghapusan piutang langsung dan metode cadangan. Metode penghapusan langsung tidak melibatkan estimasi nilai piutang tak tertagih dan tidak membuat jurnal penyesuaian khusus terkait dengan piutang yang dianggap tidak dapat ditagih. Sementara itu, metode cadangan melibatkan pembentukan cadangan atau estimasi atas piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi, yang kemudian dicatat dalam jurnal sebagai biaya penyesuaian. Pada metode ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lebih ketat dan diisyaratkan oleh standar akuntansi seperti IFRS atau yang kita sebut sebagai International Financial Reporting Standard. Selanjutnya adalah anjak piutang. Anjak piutang merujuk pada praktik di mana suatu entitas bisnis memperoleh piutang dari entitas bisnis lainnya dengan harga yang lebih rendah daripada nilai nominal sebelumnya. Situasi ini bisa terjadi saat perusahaan membeli piutang dari perusahaan lain atau menjual piutangnya dengan diskon pada pihak lain. Dalam transaksi semacam ini, perusahaan yang melakukan pembelian piutang biasanya menerima diskon sekitar 1 hingga 3% dari nilai nominal piutang tersebut. Lalu selanjutnya adalah menghapus piutang. Menghapus piutang meliputi 2 situasi. Yang pertama adalah ketika pelanggan menyelesaikan pembayaran piutang mereka sepenuhnya. Dan yang kedua adalah ketika piutang yang tidak dapat dipulihkan, maka akan dihapus. Seperti dalam kasus pada kebangkrutan suatu perusahaan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai seputar instrumen keuangan piutang. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih karena telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.